Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tadinya saya tidak akan membuat video ya untuk malam ini, tetapi melihat ada berita ikrar dari beberapa BEM mahasiswa yang mana di dalamnya itu ada Unisba dan UI. Saya kemudian menjadi terheran-heran begitu. Akhirnya ya saya harus membuat video lagi begitu tentang hal ini. Karena ini mengecewakan ya. Dalam pengertian ini bisa jadi awal bagi eskalasi yang lebih besar lagi. Nah, yang mana video ini mungkin akan sedikit kontroversial, yang tidak semua penonton akan setuju dengan apa yang saya katakan, tetapi saya mengambil posisi untuk mengatakan apa yang ingin saya katakan karena ini krusial. Nah, satu hal yang dilihat dari mahasiswa itu mereka memiliki jargon ya, agen perubahan. Kemudian perjuangan mereka juga suka diembel-embeli dengan perjuangan yang suci. Yang mana kalau kita sudah melihat video dari almarhum Gus Dur, beliau itu mengkritik para mahasiswa yang tahun 98 itu menggalakkan reformasi karena perjuangan mereka tidak selesai begitu. Dan setelah kita mengetahui sekarang, mau tidak mau sedikit banyak itu ada ambil alih penunggang dari pihak luar, mau tidak mau itu fakta sejarahnya demikian begitu ya. Nah, ini strategi baru setelah saya melihat ada kondusivitas dari pemerintahan, yang mana pemerintahan itu sudah menegaskan supaya bertindak tegas kepada para demonstran yang anarkis. Kemudian mahasiswa ini FOMO ya, fear of missing out, nggak mau ketinggalan, kok malah ikut-ikutan demo sekarang begitu. Diam dulu, ini masalahnya genting ya. Yang mana saya saya ini menyayangkan begitu sikap mereka ini. Ya ini adik-adik kita, tapi ya mau bagaimana lagi, mereka itu mengaku diri sebagai mahasiswa, berarti mengaku diri sebagai siswa yang sudah maha begitu, yang paling tinggi itu tingkatannya, tetapi pola pikirnya rusak. Ya, ini menyedihkan. Anda mungkin marah atas perkataan saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu karena saya lebih mementingkan apa yang ingin saya sampaikan ini. Begini ya. Presiden itu sudah mengatakan bahwa yang bertindak anarkis supaya ditindak sebagaimana dilindungi oleh hukum. Nah, kemudian ada demonstrasi yang mana itu berlaku sampai malam, yang mana nanti akan kita saksikan ada dua versi ini, yang mengatakan bahwa mahasiswa tidak ikut-ikutan demo sampai malam, tetapi pada akhirnya penyerangan dari aparat keamanan terjadi sampai ke dalam kampus. Itu versinya mahasiswa, bukan versinya rektor ya. Yang mana oke lah kita ikuti begitu. Itu adalah versinya mahasiswa dan itu yang terjadi. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini menjadi sangat jelas dan kuat apa-apa yang telah dibacakan oleh para ahli sebelumnya, bahwa demonstrasi ini memang benar-benar ditunggangi. Apabila mahasiswa ini sampai ikut-ikutan masuk ke dalam peta perpolitikan ini, kemudian ini akan diikuti oleh mahasiswa dari universitas-universitas yang lain, ini akan jadi yang kedua begitu ya, dan ini akan menjadi kemungkinan kehilangan nyawa lagi. Ini bermasalah, dan saya sengaja pada video kali ini saya memakai imamah lah begitu ya, untuk menegaskan posisi saya sebagai ahli berpikir dan ahli ilmu kalam, yang mana ini Unisba nih, setahu saya Universitas Islam ini. Unisba ini ya, jangan coba-coba kalian itu mengaku mahasiswa kalau kalian belum ajak di dalam berpikir. Saya berkata kepada mahasiswanya, bukan kepada sivitas akademikanya, bukan. Ini orang kok belum benar belajarnya udah demonstrasi-demonstrasi. Diam dulu di rumah kalian itu. Ya, belajar dulu yang benar. Gimana sih, lihat santri itu santri itu nggak banyak tingkah, nggak banyak pola begitu. Ini bakal kita lihat ya, sok-sokan. Kalian itu kemana aja kemarin? Harusnya kalau mau jangan lagi rame-rame kayak gini terus ikut-ikutan demo. Ini bermasalah untuk negara kita ini. Kalian bisa menjadi pemantik akhirnya. Untuk apa? Untuk universitas yang lain ikut-ikutan turun ke jalan, yang mana itu akan lebih mudah bagi penyusup-penyusup, yang mana itu sudah tidak usah dikasih tahu lagi. Coba lihat di video-videonya itu, yang membakar ya ada, yang lempar bom molotov ya ada. Kemudian bagi orang yang memang betul-betul peduli kepada negara ini, mereka mengatakan jangan sampai ikut-ikutan demo yang ini. Kita kasih rest dulu kepada pemerintah supaya menyelesaikan permasalahan ini. Ya, yang tidak berdosa yang sayang kepada negara itu supaya diam dulu. Kemana aja kalian itu? Hei mahasiswa, tatkala
WUS itu merugikan negara. Itu hampir 100 tahun ke depan atau lebih itu. Satu tahunnya berapa? Bisa 2-3 triliun. Kemudian kemana tatkala kemarin Tom Lembong itu divonis yang mana itu bermasalah, akhirnya abolisi. Masa abolisi mendahului protesnya mahasiswa? Kemana kebijakan kalian itu? Kemana kebijaksanaan kalian itu? Ya, pola pikir kalian yang katanya paling tinggi itu di mana? Ya, makanya saya menegaskan dulu begini ya. Ini kalau ngaku-ngaku mahasiswa, pola pikirnya harus ajak dan pola pikirnya harus jernih. Saya menantang kepada siapapun mahasiswa ini yang mau ikut-ikutan demo untuk membuktikan dulu bahwa mereka itu layak dipanggil sebagai mahasiswa, untuk membuktikan kapasitas intelektual mereka. Ya, di dalam keajegan, di dalam pola pikir, di dalam metodologi berpikir, di dalam filsafat ilmu. Ya, kemudian di dalam silogisme, apakah kalian itu tahu, memahami bagaimana cara mengambil kesimpulan dari kejadian-kejadian yang ada? Jangan sampai kayak gini, ini bisa ditunggangi begitu. Nah, ini kita akan bisa melihat videonya ya, menyebalkan sekali. Ya, mohon maaf ya, saya ini berkata-kata bukan untuk ngajak berantem sama mahasiswa Unisba. Kalau mau kalian itu mengaku diri sebagai akademisi, kalian itu mengaku diri sebagai orang-orang yang tinggi di dalam pola pikir, saya menantang kalian semua untuk berdebat dengan saya di dalam permasalahan filsafat ilmu dan di dalam permasalahan silogisme ya, untuk mengambil kesimpulan supaya kalian itu belajar betul bagaimana cara mengambil kesimpulan dari kenyataan-kenyataan yang ada. Makanya sekali lagi, lihat tuh santri-santri, nggak ada yang ribet-ribet kayak kalian ini. Kalian diam dulu, kalau mau demonstrasi nanti setelah ini selesai. Ya, ini menyesakan nih saya melihatnya. Kita akan tampilkan. Saya agak marah-marah dikit ya. Sebel. Abang semuanya. Saya di sini juga bersama keluarga besar mahasiswa Unisba, juga setiap perwakilan dari fakultas, juga keterwakilan dari beberapa fakultas yang ada di Unisba akan menyatakan press release dengan atas kejadian semalam. Yang pertama, mahasiswa Unisba mengecam brutalitas aparat kampus diserbu, nyawa mahasiswa terancam oleh kelakuan menjijikan aparat. Bandung, Selasa 2 September 2025 pukul 12 malam. Baru saja usai melakukan aksi demonstrasi damai, kami mahasiswa Universitas Islam Bandung mengalami serangan brutal dari aparat gabungan TNI dan Polri. Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dan dari intervensi aparat bersenjata. Aparat dengan perlengkapan lengkap menyerang secara membabi buta. Banyak mahasiswa yang menjadi korban, ada yang tertembak di bagian dada, ada yang tertembak dan juga mengalami sesak napas. Peluru karet itu ya. Serta banyak luka-luka lainnya. Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represivitas pelanggaran hukum yang menjijikan dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus. Oke, itu ada betulnya di dalam apa yang dikatakan bahwa kampus itu harus steril dari perkara-perkara yang ada. Dan harus ingat ya, ini juga saya menjadi heran juga kepada kepolisian itu. Kemarin tatkala jelas tidak ada mahasiswa yang ikut, diem semua. Sekarang tatkala mahasiswa yang ikut dikejar begitu. Ini juga permasalahan. Yang mana dari awal mahasiswanya harusnya diem dulu. Ya, ini sampai malam nanti rektornya bakal berbicara ya. Rektornya bakal berbicara, malah KDM berbicara, dan KDM ini berbicara dengan amat sangat baik. Yang mudah-mudahan ini didengar dulu. Adik-adik kalian itu diem dulu, belajar dulu yang benar. Otak belum beres kok udah demo-demo begitu. Ya, buktikan dulu kalau kalian itu memang pelajar yang betul. Hal tersebut jelas melanggar yang pertama, pelanggaran otonomi kampus pasal 13 ayat 2 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk menjaga kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Masuknya aparat tanpa izin ke dalam kampus adalah bentuk perampasan hak otonom kampus. Makanya demonstrasi itu tunjukkan dulu secara akademik. Seharusnya nih mahasiswa itu punya hitung-hitungan tuh. Mahasiswa itu punya fakultas-fakultas yang bagus-bagus. Tatkala misalkan pemerintahan kemarin tuh Jokowi, tatkala mereka itu mau mengadakan misalkan jalan tol, kemudian mau mengadakan kereta cepat tuh, kalian hitung dulu. Ini kemungkinannya berapa biayanya, kemudian berapa tiketnya, apakah warga Indonesia itu memiliki kemampuan membeli atau tidak. Kemudian apakah ini berpotensi menguntungkan negara atau merugikan negara. Ini kan itu seharusnya kalian hitung-hitung, kemudian kalian lihat di situ akan ada potensi kerugian, kemudian kalian demonstrasi itu. Jelas kalau kayak gitu. Lah ini FOMO banget orang-orang demo kok ikut-ikutan demo. Nggak ada urgensinya. Diam dulu. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas rasa aman serta kebebasan berkumpul serta menyatakan pendapat. Serangan brutal aparat merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 30 melarang aparat melakukan tindakan sewenang-wenang
yang mengancam keselamatan jiwa warga negara. Yang Oke. ketiga, Itu betul, tetapi kemarin Presiden sudah mengatakan ini ada kemungkinan makar. Yang mana nanti orang UI mengatakan buktikan itu ada kemungkinan makar di mana. Lah ini orang kok sudah kayak siapa kata Profesor Bahaudin kemarin, udah kelihatan mendung, tidak percaya mau adanya hujan begitu. Gimana sih? Lakukan riset sendiri, riset dulu, kalian itu riset dulu, dengarkan para pakar berbicara. Ya, jangan mau ditunggangi. Ini akan berpotensi ditunggangi dan akan berpotensi ada eskalasi yang lebih besar lagi yang akan berpotensi menghilangkan nyawa. Jangan diam dulu di rumah. tindakan melawan hukum oleh aparat. Sebentar ya, tadi ada pelanggaran HAM itu juga betul dalam case apabila tidak ada apa-apa di situ. Ini masalahnya kita itu sedang ada sangkaan polisi di sini dijadikan alat politik. Itu kita sedang ada sangkaan itu. Nah, kalian jangan mancing-mancing dulu, adik-adik mahasiswa, diam dulu di rumah, diam dulu, supaya steril dulu. Nih orang kalau memang misalkan betul ada yang mau ditunggangi, ada yang mau menunggangi demonstrasi ini, biar kalian gak ikut-ikutan, supaya jelas dulu akar permasalahannya. Ya, nanti banyak kalian kumpulin dulu data mendingan dari sekarang. Kalau mau itu kumpulin data apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di zaman Jokowi. Kalian kemana aja waktu zaman Pak Jokowi itu? Ya memang bukan sama orang-orang yang ini sih, nggak tahu pada kemana mereka sekarang, udah pada lulus mungkin. Ya, zaman Pak Jokowi 10 tahun yang lalu orang-orang ini kan masih SD mungkin ya. Terhadap mahasiswa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi aksi damai. Ini merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagai diatur dalam pasal 351 KUHP dan pelanggaran kewenangan aparat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Lalu kami keluarga besar mahasiswa Unisba. Oke, sebentar, di situ harus dilihat memang betul itu ada peraturannya, tidak boleh, tetapi jam berapa ini dilaksanakan. Dan tadi sekali lagi ini bisa jadi ada ada pengkondisian di antara dua belah pihak, yang mana itu kemarin kan sama mantan BIN itu di Pak Sri itu ya, itu kan sudah dikatakan bukalah wawasan, jangan masuk kepada perkara yang besar, resikonya. Membuat pernyataan sikap yang pertama, kami mengutuk keras, brutal dan tidak berperi kemanusiaan aparat TNI dan Polri di dalam lingkungan kampus. Yang kedua, kami menegaskan bahwa kampus adalah ruang aman dan bebas dari kekerasan negara. Yang ketiga, kami menuntut pertanggungjawaban kepada Kapolda Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi dan aparat terkait serangan ini. Yang keempat, kami mendesak Komnas HAM, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera turun tangan menyelidiki pelanggaran hal berat ini. Yang kelima, kami menegaskan akan menempuh langkah hukum dan menggalang solidaritas nasional untuk melawan praktik militeristik yang menjijikan, yang membuat membungkamnya mahasiswa. Nah itu prakteknya akan menjijikan. Ini akan mengadakan eskalasi yang lebih besar lagi, yang akan bisa ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diam dulu, kamu yang menjijikan itu. Dan kalau kamu menuntut seperti itu, saya juga punya tuntutan nih kepada Sivitas Akademika Unisba itu. Tolong cek dulu nih mantiknya orang-orang ini. Itu kan Universitas Islam itu Unisba itu. Ya, tolong cek dulu mantiknya. Pola pikirnya kok kayak gini, acak-acakan sekali. Itu ya yang pertama ya, Pak, mantiknya. Coba ilmu kalamnya, tauhidnya juga. Kalau Unisba saya yakin bukan Wahabi itu. Coba cek tuh, jangan-jangan nggak tahu sifat 20, jangan-jangan nggak bisa sholat juga. Ya, itu fardu ainnya coba cek dulu. Nah, orang-orang kayak gini nih. Ini kalau misalkan mereka itu pola pikirnya bener, nggak bakalan, tidak akan memiliki respons seperti ini di dalam situasi yang seperti ini. Juga peristiwa ini adalah bukti bahwa kekerasan dan kekuasaan bersenjata sedang digunakan untuk membungkam sesama kritisnya mahasiswa. Kami tidak akan diam, kami akan terus melawan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat. Sekian press release dari KPMU. Kurang lebih setengah 12 itu ada berupa, karena kan masa aksi ini mencar. Juga ada yang sedang beristirahat di daerah dekat Deko. Ada kami mahasiswa Unisba juga beristirahat di depan pagar Unisba. Tiba-tiba ada sekelompok atau segerombol polisi dan TNI itu tiba-tiba menyerang begitu ke arah bawah. Otomatis masa aksi yang dari atas itu berlarian ke dalam. Akhirnya sudah masuk di dalam, ada yang juga menembakkan gas air mata. Tapi penembakannya tidak sampai masuk kampus. Dari mana? Dari depan, kurang lebih 2 meter dari gerbang. Jadi memang tidak masuk ke dalam? Tidak. Tadi sebenarnya ada luka-luka sebelum kejadian polisi bergerak ke arah kampus. Juga kalau misalnya polisi atau TNI yang bergerak ke arah kampus ini menyebabkan
juga ada satpam yang terluka, juga beberapa orang yang sesak napas begitu akibat daripada gas air mata. Kalau yang pas kejadian kan banyak teman-teman yang Kawan untuk sama-sama membersamai kawan-kawan yang akhirnya terluka, saya cek dan saya sepenglihatan kawan-kawan pun tidak ada anak-anak SMP begitu. Semua pure masa aksi. masa aksi itu mahasiswa. Ya. Nah, versi polisi kan ada yang nyerang duluan pakai bom molotov gitu. Ya, terus ada yang memblokir jalan gitu sehingga itu ingin dibubarkan. Nah, terkait pemblokiran jalan itu kan sebenarnya dari atas. Dari atas ini kenapa? Karena jalur evakuasi itu kawan-kawan rasa di KBU pun harus steril begitu karena agar mempercepat mobilitas daripada evakuasi untuk akhirnya bisa diambil dan diamankan di Unisba begitu. Kan tadi versi Ada beberapa saya juga mendengar dari kawan-kawan media ada juga 10 tembakan tapi itu di area kampus begitu, bukan yang ditembaki ke Unisba. Juga ini ada salah satu bukti gas air matanya yang ada di sekitaran kampus Unisba begitu. Oke, sebentar. Saya tidak mengatakan bahwa dalam hal ini aparat tidak bersalah begitu. Jadi ini sudah ada perintah untuk melakukan tindakan tegas. Nah, waktu malam itu ya, sebagaimana nanti akan diperlihatkan oleh rektor, ini ada orang-orang yang memang bukan bagian dari mahasiswa yang mencoba supaya ini terjadi dan ini sudah terjadi dan ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Udah kalian diam dulu lah. Ya, ngikut sama rektor dulu. Nih rektor ini pola pikirnya lebih jernih daripada mahasiswa-mahasiswa yang FOMO mau jadi agen perubahan itu. Yang dari kemarin kemana aja. Ya, hukum dibiarin begitu. Yang tidak hukum yang tidak adil, tidak tegak itu dibiarkan. Pada kemana kalian itu? Sekarang orang-orang ramai baru ikut-ikutan ramai, udah diam dulu. Nih ikut rektor dulu ya. Sebagaimana para santri itu tunggu ngikutin para ulama. Diam. Jangan ngomong, diam. Karena orang-orang yang dewasa itu mau tidak mau kalian itu harus mengakui mereka itu pola pikirnya lebih panjang daripada kalian. Nah, makanya Gus Dur mengatakan hal yang sama begitu. Nah, kalau kalian memang misalkan mengaku bahwa kami adalah agen perubahan, kami adalah mahasiswa, ini adalah perjuangan murni demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat, buktikan dulu kalau kamu itu memang layak menyandang gelar mahasiswa. Mahasiswa itu punya konstruksi berpikir yang jelas. Konstruksi berpikir yang jelas itu adanya di dalam ilmu logika, di dalam silogisme, atau adanya itu di dalam filsafat ilmu. Ya, coba kita ngobrol dulu nih masalah ontologi sama masalah epistemologi dan di dalam perkara aksiologi. Coba kita ngobrolin itu, atau kita mau ngobrolin perkara filsafat moralisme, atau kita mau ngomongin perkara filsafat sosialisme begitu. Ya, kita mau ngobrol Karl Marx kalian. Coba sampai mana, sejauh mana pemahaman kalian itu di dalam memahami kontestasi yang ada di negara ini. Saya sekarang lagi ribet, lagi rumet kayak gini. Bingung saya mah ya. Hadirin sekalian, mengingat situasi dan kondisi yang ada sejak tadi malam, tentunya pimpinan perguruan tinggi Universitas Islam Bandung perlu menyampaikan konferensi pers pada pagi ini, dan kami meyakini bahwa lahirnya Unisba itu adalah hasil dari perjuangan para tokoh-tokoh agama, dan tentunya dalam menjalankan misinya Unisba senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan kepada umat. Unisba terkenal sebagai kampus biru, kampus perjuangan, dan tentunya perjuangan ini bukan perjuangan yang tanpa arti. Perjuangan yang menjalankan hak dan kebatilan. Nah, di tengah situasi dan dinamika yang berkembang saat ini, tentunya Unisba tetap berkomitmen untuk memberikan layanan, bantuan sebagai komitmen kepada umat. Siapapun yang terluka pada saat demo, maka kami punya kewajiban untuk membantu korban demo ini, sehingga kami membuka posko evakuasi korban demo. Namun demikian, di tengah perjalanannya, tentunya berbagai hal itu mungkin saja terjadi. Ya, seperti halnya kejadian tadi malam, demo itu sudah berakhir pada jam 17. Ya, 17.00 mereka sudah, para pendemo itu sudah balik ke tempatnya masing-masing, kembali ke tempatnya masing-masing. Namun demikian, ada beberapa massa yang tetap bergerombol. Nah, sehingga potensi untuk kerusuhan itu bisa jadi secara spontan itu terjadi. Bisa dan tentunya Unisba sebagai kampus perjuangan menolak kriminalisasi, menolak anarkisme, dan juga menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, penjarahan maupun tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, pimpinan Universitas Islam Bandung senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan tentunya relevan dengan kejadian
yang sedang berlangsung dengan menempatkan keselamatan seluruh pihak. Umat itu adalah yang paling utama dan kami tetap untuk menjaga keselamatan umat, khususnya Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung sebagai prioritas utama. Demikian yang bisa saya sampaikan Bagus dalam sekali. konferensi pers pada pagi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadikan amal baik untuk kita semua karena kita sedang berjihad untuk jalan kebaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini ya, maksud saya. Yang juga ikut menjadi korban, karena kan masih ada mungkin mahasiswa atau tim medis yang berdiam ketika ada polisi menembakkan gas air mata. Oke, saya akan coba bagi saya akan coba bagi dalam sequence gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa demo itu berakhir pada jam 17.00. Nah, korban itu sudah mulai berdatangan itu pada kalau tidak salah masuk itu pada jam 17.20. Itu sudah ada korban. Ya. Sudah ada korban. Nah, posko itu buka sampai korban itu selesai ditangani. Nah, proses penanganan korban itu berakhir pada jam 8.30. Ya, jam 8.30 sampai jam 9 itu masih ada korban yang napasnya masih sesak dan lemas gitu ya. Itu sudah selesai kita bantu, kita tangani, kita evakuasi dan selamat mereka dijemput oleh keluarganya. Nah, posko tutup di jam 9.00. Nah, kejadian semalam kalau kita lihat waktunya mohon nanti dikoreksi, seingat saya itu mulai jam 21.30. Itu secara masif. Kenapa demikian? Nah, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai dini hari. Ya, ternyata yang tadinya pendemo itu pulang jam 17.00 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan masa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik yang lainnya. Ya, dari mulai ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sundarjana, kemudian di Taman Radio. Di Taman Radio juga ada gerombolan dan mereka memblokir jalan dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, Simpang Haryang Banga atau Rangga Gading, kemudian di jalan di depan gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari atas di ujung memblokir jalan Taman Sari, plus di Taman Sari bawahnya depan gedung Tunpas. Oke, berarti itu fakta ada yang memblokir jalan. Siapa yang memblokir jalan itu tidak tahu, cuman saya yakin itu bukan mahasiswa. Dan kalau itu mahasiswa, itu memalukan. Bulan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba gitu kalau tidak salah. Lainnya itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi, dan sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Betul. Itu sepanjang pengamatan saya, dan sampai tadi pagi kami jam 4 itu melakukan sweeping di kampus. Ya, jadi kami ini ada beberapa termasuk saya belum pulang ke rumah. Ya, keluarga khawatir ini ada apa ini terjadi karena di medsosnya ramai gitu ya. Sebentar itu kalau tidak dibubarkan bisa terjadi pembakaran. Ya, bisa jadi yang menjadi korban itu kampus. Kalau dibiarkan itu, ini cobalah mahasiswa itu lihat dengan jernih kemungkinan yang terjadi itu, ihtimalnya, berpikirlah dengan kritis. Ya, anak kemarin sore kok, yang sekarang itu saya tahu mahasiswa yang sekarang itu acak-acakan kok, secara umum ya, saya katakan secara umum lah udah, secara umum, bukan semuanya, bukan, secara umum, itu generasi acak-acakan. Saya mengatakan demikian ya. Kalau yang tidak terima silahkan, mau di komentar, mau ngobrol, mau ngajak saya ngobrol silahkan. Ayo kita adu pola pikir. Bapaknya selamat enggak? Ya, alhamdulillah ada pers ini bisa mengklarifikasi semuanya. Nah, itulah yang menyebabkan kerusuhan tadi malam. Ya, sehingga informasinya berkembang menjadi liar. Gitu kan ya. Nah, masa itulah yang di-sweeping oleh aparat kepolisian. Karena ini kan bukan area kampus kita. Ini adalah area publik ya. Namanya juga jalan Taman Sari, bukan jalan Unisba. Jalan Haryang Banga, bukan jalan Unisba. Jalan juga di sana Rangga Gading, Rangga Malela, itu bukan jalannya Unisba. Itu jalan umum yang diblokir oleh segerombolan tadi. Wallahu alam siapa yang memblokirnya, tetapi masa ada di situ. Masa ada di situ dan beredar di sekitar kampus kita. Pak, apakah saat kejadian masa itu masuk ke kampus-kampus sendiri? Karena kan tadi disebutkan bahwa kampus Unpas dan kampus Unisba ini hanya menerima mereka yang sakit atau yang menjadi korban. Nah, apakah masa itu juga masuk ke kampus sehingga aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke dalamnya? Nah, ini yang menjadi poinnya. Itu secara otomatis disisir dari mulai atas, ya, Taman Radio, kemudian diblok di Purnawarman, itu masih ada persimpangan, mereka masih berkumpul, begitu ya. Kemudian dipres lagi, diblok sampai ke simpang itu Taman Segitiga depan LPPM, jalan Taman Segitiga itu diblok di sana dan otomatis ke sini. Nah, pelariannya ya kemana lagi kalau tidak lari ke tempat yang paling aman. Nah, karena memang kampus Unisba itu adalah kampus umat, kampus perjuangan, boleh jadi mereka menganggap itulah yang paling aman. Ya, jalan Catagar dan membuka paksa gerbang utama Unisba. Jalan Taman Sari 1 akhirnya terbuka jalan itu untuk masuknya para pendemo.
Oke, ini mahasiswa harus punya tanggung jawab ya. Apakah betul yang dikatakan oleh Pak Rektor ini atau tidak? Jangan sampai dua suara begitu. Kamu itu respons dulu. Ya, yang terjadi itu sebetulnya bagaimana? Jangan mengecam pemerintah. Kami akan menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Konyol itu nanti. Ya, bisa chaos negara kita ini. Nah, logiknya kalau pendemo itu mahasiswa jam 17 sudah dibubarkan, begitu kan ya? Nah, itu kan sudah aman sebetulnya. Tetapi kenapa harus terjadi sampai larut malam? Nah, ini yang perlu kita waspadai semuanya. Motif apa yang ada di balik itu sehingga mereka standby sampai larut malam. Kampus kita punya memiliki keamanan, artinya tidak perlu lagi diamankan. Kampus kita semuanya terjaga, ngapain juga dijaga oleh orang-orang yang bukan kewajibannya untuk menjaga. Betul. Jadi pihak Unisba membantah bahwa yang membuat rusuh itu mahasiswa Unisba atau gimana, Pak? Ya, pertama, bahwa kerusuhan itu boleh jadi sebagian ada mahasiswa Unisba yang baru pulang, ya kan? Yang baru pulang karena tadi jam 9, Pak. Kami closing, Nah. kan? Kami closing jam 9 untuk evakuasi korban. Boleh jadi ada yang keluar, relawan boleh jadi masih rehat, ya bisa kebayang dari pagi, bukan dari pagi lagi, dari hari Jumat yang buka. Ya, rasa lelah itu pasti ada, pulang juga takut ya, karena isu yang berkembang dan lain sebagainya. Ya, tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa Unisba di antaranya. Coba lihat ini pola pikirnya. Tidak menutup kemungkinan. Nah, kemungkinan itu ada. Cobalah mahasiswa Unisba itu berpikirnya sedikitlah mirip rektornya begitu. Ya, apa tidak ada kemungkinan kalian ini ditunggangi? Apa nggak ada kemungkinan bahwa polisi itu mengejar orang-orang yang sedang menunggangi itu yang masuk ke Unisba? Ya, mau mahasiswa. Alah, yang bener dulu mikirnya. Tetapi pada umumnya, nah kalau Bapak bisa menyaksikan sendiri itu aksinya tidak seperti mahasiswa. Ya, aksinya tidak seperti mahasiswa. Betul. Dan dia masuk ke area kampus kita. Ya, qadarullah-nya Allah masih menjaga kampus kita aman-aman saja walaupun ada penembakan gas air mata ke sekelilingnya. Kami memaknai penembakan itu untuk mengurai masa yang bergelombol. Masuk ke Unisba. Gas air mata, lalu selanjutnya atau permohonan itu kemana? Lalu kan Bapak bilang ada sweeping itu seperti apa hasilnya? Nggak, airnya steril gitu kan, jadi nggak ada. Ya, kami mencoba. Ini siapa gitu ya? Tapi kita juga tidak tahu. Ya, seperti halnya korban kan menyebutnya mahasiswa, menyebutnya masyarakat umum yang sedang jalan. Kita kan nggak tahu ya, karena kita tidak meminta identitasnya. Nah, kami hanya sweeping. Ada orang luar yang ada di kampus kita, itu harus silakan pulang. Nah, itu bagus, lihat. Kita tidak tahu, yaitu keyakinan kita itu bukan mahasiswa dan memang tidak ada identitasnya. Dan kami tidak mencari tahu siapa mereka. Begitu. Ini bagus, berbicara sesuai fakta, apa yang ada, mana sangkaan, mana fakta, keluarkan seperti itu. Jangan kayak mahasiswa-mahasiswa yang tadi, belum bener itu ngomongnya. Ya, ngomong belum bener aja udah sok-sokan mau meminta aksi solidaritas kepada seluruh mahasiswa seluruh Indonesia begitu. Repot begitu. Ya, ini kita akan lanjutkan mungkin ya kapan waktu. Cuman sampai saat ini saya sedih melihat apa yang terjadi di mahasiswa Unisba ini. Yang mana kemarin kita baru melihat ketololan seorang rektor UGM. Sekarang kita melihat kebegoan mahasiswa. Ya, ini nanti UI bagaimana? Kita juga akan tanggapi insya Allah. Supaya kita ini benar-benar lah yang mahasiswa itu benar-benar punya pola pikir yang ajak, yang benar. Kalau seperti ini pola pikirnya kemudian kita mudah diadu domba, wajar begitu. Demikian ya, tantangan saya terbuka untuk siapapun mahasiswa terutama yang dari Unisba ya, untuk membuktikan bahwa kalian itu memiliki pola pikir yang konsisten dan ilmu kalam kalian selesai dan fardu ain kalian selesai. Ya, usul fikih itu mungkin ada di situ, usuluddin ya, atau perbandingan madhab. Ayo kita ngobrol begitu sama mahasiswa-mahasiswanya. Biar kita ini berbicaranya dalam ranah akademik, pakai akal bukan pakai otot, pakai otak bukan pakai dengkul. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.